Bab 1131. Setelah Jasper selesai mengatakan ini, dia berbalik, kemudian masuk ke dalam. Tracy masuk ke dalam mobil. Kata-kata terakhir masih bergema di telinganya. Dia tahu apa yang dimaksud Jasper dan dengan karakter kakaknya, tidak mungkin baginya untuk menerima anak-anak dari keluarga Wallens. Tetapi ketika pertama kali dia melihat Carlos, dia sama seperti melihat bayangannya sendiri di dalam tubuh Carlos. Hari ini, dia membawa Carlos kembali. Saat turun dari mobil, mata Lorenzo sedikit terpana, seolah-olah dia melihat dirinya sendiri saat dia berusia 10 tahun. Dalam cuaca bersalju yang sama, di tempat yang sama, bibinya juga menggandengnya turun dari mobil dan membawanya kembali ke kediaman Mor. Pada saat itu, hati Lorenzo tersentuh. Oleh karena itu, ketika Carlos datang ke kediaman keluarga Mor, bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan menyalahkannya. Dia sangat toleran pada Tracy dan anak itu, bukan hanya karena kebaikan bibinya sewaktu dia kecil, tapi karena dia melihat bayangannya sendiri di dalam diri Carlos. Tracy tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar tidak pernah memahami kakaknya, dan apa yang dia lihat selalu sisi jelek kakaknya, yaitu sisi berdarah dingin, kejam, dan sikap kerasnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa kakaknya benar-benar melakukan begitu banyak hal untuknya di belakangnya. Dia bahkan berpikir bahwa kata-kata seperti niat baik tidak akan pernah muncul pada dirinya. Tracy memandangi kastil yang khusyuk itu melalui jendela mobil. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak ada habisnya. Tuan benar-benar baik pada Nona. Naomi tidak bisa menahan diri untuk tidak bicara. Nona mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang mendapatkan kebaikan hatinya. Kata-kata ini sangat benar. Benar. Lorenzo selalu lebih suka dunia menyalahkannya sendiri daripada menyalahkan Tracy. Dia kejam dan tidak berperasaan pada orang-orang, tetapi dia selalu berbaik hati pada Tracy seorang. Aku harus melakukan sesuatu untuk kakakku. Hati Tracy merasa tidak tenang. Naomi, coba kamu cari tahu siapa sebenarnya yang telah melukai kakakku. Apa yang terjadi dengan keluarga Mor belakangan ini? Nona, lebih baik kita jangan ikut campur dalam masalah ini. Naomi buru-buru menasihatinya. Belum lagi, aku tidak berani menyelidiki masalah Tuan Lorenzo, dan juga pasti tidak akan dapat menemukannya. Lagi pula, Tuan tidak ingin Anda terlibat. Pasti dia memiliki alasannya sendiri. Jika Anda memaksa untuk ikut campur, itu tidak baik. Lantas, apa tidak boleh melakukan apapun? Tracy sangat khawatir. Aku sarankan Nona dengarkan rencana Tuan terlebih dahulu, kemudian menunggu dan lihat apa yang terjadi nanti. Naomi berkata dengan penuh makna. Rencana. Tracy menggumamkan kata ini. Dia tahu apa arti dari kata ini. Kakaknya mengaturnya untuk bertemu dengan Tuan Besar Louis. Dengan kata lain, dengan semua pertimbangannya, ia harus menerima pernikahan ini. Lorenzo hanya tidak bisa memaksanya, jadi dia memberikan jalan keluar lainnya. Lorenzo hanya mengatakannya dengan santai. Tidak masalah jika dia tidak ingin menikahi Duke. Di kemudian hari dia dapat memilih banyak pria lainnya. Bahkan jika dia tidak menikah seumur hidupnya, dia dapat hidup dengan baik di keluarga Mor bersama dengan anak-anaknya. Tapi, kemudian peringatan dari Jasper membuat Tracy merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Lorenzo terluka parah. Ini jelas menunjukkan bahwa keluarga Mor benar-benar sedang menghadapi krisis besar, dan ada musuh yang sangat kuat. Pada saat ini, dia tidak bisa membuat masalah lagi untuknya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Tuan Besar Louis. Semi Mor juga ingin putrinya menikah dengan keluarga Louis. Pada saat itu, meskipun Lorenzo menentangnya dengan tegas, tapi Tuan Besar Louis dengan cepat meredakan situasinya. Sepertinya hanya terdengar sedang membicarakan tentang pernikahannya dengan Duke. Tapi setelah memikirkannya sekarang, Tuan Besar Louis sebenarnya menyiratkan bahwa jika pernikahan ini tidak terjadi, maka kedua keluarga tidak dapat bersatu. Mungkin dia akan benar-benar akan memilih Semi Mor. Mungkinkah ketika Jasper menyebutkan proyek olahraga di Paris, sebenarnya itu sedang menyiratkan bahwa Tracy baru saja kehilangan proyek Ocean Wild Kota Bunaken. Jika dia kehilangan pasar Prancis lagi, itu akan jadi lebih buruk. Memikirkan hal ini, Tracy menghela napas dalam-dalam.
Dunia bisnis benar-benar seperti medan perang. Mereka terus berputar-putar. Butuh waktu lama untuk menyadari bahwa ada begitu banyak makna mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Bab 1132. Sesampainya di rumah, Tracy pergi menemui Carla. Dia sudah minum obat dan tertidur. Amanda tetap menemaninya dan menepuk punggungnya dengan ringan. Carla memeluk boneka alpaka putihnya dan meringkuk di dalam pelukan Amanda. Terlihat sangat imut. Tracy menyelimuti mereka berdua dan berkata kepada Amanda, "Kamu sudah bekerja keras, Amanda." "Tidak apa-apa. Aku menyayangi Carla." Amanda tersenyum padanya dan berkata dengan suara pelan, "Tidurlah. Aku akan menjaganya." Tracy melambaikan tangan padanya dan pelan-pelan berjalan keluar dari kamar. Awalnya dia ingin pergi menemui Carlos, tapi melihat bahwa lampu di kamar sebelah sudah padam, karena takut mengganggunya. Jadi dia kembali ke kamarnya. Barusan Mami seharusnya ada di depan pintu. Mungkin ingin masuk menemuiku, tapi mengira aku sudah tidur. Kemudian Mami pergi. Carlos bersembunyi di bawah selimut, menyalakan senter, dan melakukan panggilan video dengan Charles. "Kenapa kakak tidak membiarkan Mami masuk? Aku juga ingin melihat Mami." Charles menghela napas. Karena perbedaan waktu, pada saat ini di kota Bunaken pukul 5 pagi. Charles bangun pagi-pagi sekali untuk melakukan panggilan video dengan Carlos. "Mami sedang khawatir. Sebaiknya kita jangan mengganggunya." Carlos masih merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun juga, asalkan Mami tidak menikah itu sudah cukup. Charles selalu tidak berperasaan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. "Jangan khawatir. Mami tidak akan marah padamu. Mami akan segera kembali seperti sebelumnya. Tapi aku khawatir Mami tidak akan membatalkan pernikahannya karena masalah ini." Carlos mengerutkan kening dan berkata, "Aku mungkin akan dimarahi oleh paman karena ini. Apa yang harus kita lakukan?" Charles tiba-tiba menjadi cemas. "Kita lihat nanti." Carlos tidak ingin dia terlalu khawatir. Jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Bagaimana kabar Papi?" "Papi 2 hari ini sedikit tidak senang. Tapi Papi selalu berusaha membuatku senang. Papi juga berlatih seni bela diri dan bermain sepak bola denganku hari ini." Charles berbaring di tempat tidur, memegang dagunya. "Papi dan aku baik-baik saja. Aku mengkhawatirkanmu dan Carla." Malam ini Carla muntah. Aku merasa bersalah padanya. Carlos merasa sangat bersalah. Tadi malam saat aku menemuinya, dia masih menghiburku dan menyuruhku untuk tidak khawatir. "Jangan takut. Kakek Hansen akan menyembuhkannya." Charles menghiburnya. "Tapi lain kali jangan biarkan dia minum pil lagi. Jika ada aku, tidak masalah, aku saja yang makan. Paling aku hanya diare. Haha." Ketika kedua anak itu masih mengobrol, tiba-tiba Daniel mengetuk pintu. Awalnya dia juga ingin melakukan panggilan video dengan Carlos untuk mengetahui situasi Tracy di sana. Tetapi barusan dia sudah mendengarnya. Setelah Carla minum pil, dia jadi muntah dan diare. Carlos mendapatkan kritik. Dan mengenai masalah pernikahan masih belum ada jawaban. Tetapi keluarga Louis tinggal bersama mereka. Takutnya, pada akhirnya, dia benar-benar tidak bisa lepas dari takdir ini. Alis Daniel berkerut, dan dia pelan-pelan pergi. Awalnya ini merupakan masalahnya, dan dia tidak bisa membiarkan anak-anak menanggung masalah ini untuknya. Dia mengirim pesan teks kepada Carlos dan meminta Carlos untuk meneleponnya nanti ketika dia ada waktu. Dengan cepat Carlos menelponnya. "Papi." "Carlos." Daniel mengobrol dengan Carlos sebentar, lalu berkata dengan lembut, "Masalah Mami. Kamu dan Carla jangan ikut campur lagi, oke?" "Papi sudah tahu." Carlos bertanya dengan suara pelan. "Ya." Daniel tersenyum pahit. "Ini awalnya merupakan tanggung jawab Papi. Papi malah membiarkanmu menghadapinya. Juga membuat Carla sakit. Papi sangat merasa bersalah pada kalian. Papi jangan berpikir seperti itu. Carlos, kelak kamu tidak perlu khawatir dengan urusan orang. Dewasa lagi. Mami sangat cerdas dan mandiri. Apapun keputusan yang dia buat, itu sudah dipertimbangkan dengan cermat. Sebagai anak-anaknya, kalian harus menghormati keputusannya. Papi mungkin tidak setuju, tapi Papi akan mencari cara untuk mengatasinya sendiri. Ini adalah tanggung jawab dan martabat seorang pria. Kamu berjanji pada Papi.
Oke. Bab 1133. Oke. Aku mengerti. Meskipun Carlos merasa sedih, dia hanya bisa menyetujuinya. Kamu istirahatlah. Daniel berkata dengan lembut. Jaga dirimu. Baiklah. Sampai jumpa papi. Carlos menjawab dengan patuh. Lalu menutup telepon. Daniel memegang ponselnya dan menatap foto pernikahan dia dan Tracy di atas meja. Perasaannya sangat rumit. Dia tahu. Bahkan jika Tracy tidak punya perasaan pada Duque, dia mungkin tetap akan memilih untuk menikah dengannya. Bagaimanapun, keluarga Moore sedang memiliki beberapa masalah belakangan ini. Dari perspektif situasi secara keseluruhan, dia harus memilih jalan ini. Jika ingin mengubah ini, maka hanya dapat dimulai dengan strategi bisnis. Setelah memikirkannya, Daniel segera memanggil Ryan. Tuan Daniel, Anda mencari saya. Ryan masih tidur ketika dia mengangkat telepon. Kemudian dengan cepat berpakaian dan bergegas menghampirinya. Temukan semua informasi tentang proyek gedung olahraga di Paris. Dan kumpulkan semua pemegang saham, kecuali Duque. Perintah Daniel. Ryan tertegun sejenak. Kemudian langsung mengangguk. Baik. Ryan buru-buru menjalankan perintahnya. Dan hampir bertabrakan dengan Thomas yang sedang berjalan ke arahnya. Kamu mau kemana? Tanya Thomas. Tuan Daniel memintaku untuk melakukan sesuatu, kata Ryan. Apa Tuan Daniel bersedia menerima perawatan? Thomas bertanya dengan tergesa-gesa. Ini mengenai proyek gedung olahraga di Paris. Ryan mengerutkan kening dan berkata, aku agak bingung. Tuan tidak merawat tubuhnya dengan baik. Sekarang masih memikirkan bisnis. Ada apa dengannya? Thomas menjadi cemas. Tidak bisa terus seperti ini. Ya, aku baru saja melihat raut wajahnya. Aku khawatir dia belum tidur sepanjang malam. Ryan berbisik. Kenapa kamu tidak memanggil Paman Sanjaya? Sekarang hanya Paman Sanjaya yang bisa membujuknya. Kamu tidak perlu mengingatkanku. Thomas menatapnya dengan tajam. Lily sudah pergi memanggilnya. Lily bekerja dengan sangat baik. Ryan menghela napas lega. Aku akan pergi bekerja dulu. Pergilah. Tracy tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Di pagi hari, dia terbangun dalam keadaan linglung karena mendengar suara ketukan dari pintu. Nona Tracy, Duque Louis dan Tuan Besar Louis datang. Paula melaporkan dari luar. Tracy langsung duduk di tempat tidur. Dan buru-buru berkata, jamu mereka di aula dulu. Aku akan segera turun. Baik, Paula segera turun untuk menyambut mereka. Naomi mempersilakan kedua tamu terhormat itu untuk duduk, dan meminta pelayan untuk menyajikan kopi yang enak. Tuan Besar Louis duduk di sofa mewah, menyeruput kopi dengan elegan. Duque terus melihat ke atas, menantikan sosok Tracy. Kak Amanda, aku tidak ingin makan sarapan ala Barat. Aku ingin makan sarapan ala Chinese. Pada saat ini, Amanda sedang membawa Carla keluar dari kamar. Dan Amanda memegang boneka alpaka di satu tangan. Hari ini dia mengenakan gaun Tuan Putri putih yang indah. Terlihat sangat menggemaskan. Kami telah menyiapkan sarapan ala Chinese untuk Nona. Ini semua adalah makanan favorit Nona. Meskipun pengurus rumah tangga, Bibi Lani berasal dari negara Emron. Tapi dia fasih berbicara dengan Carla. Benarkah? Carla sangat senang. Apa nenek yang membuatnya? Hehe. Ada juru masak makanan Chinese di sini. Mereka disiapkan khusus untuk Nona dan Tuan Muda. Bibi Lani berkata sambil tersenyum. Ayo, kita turun. Ya. Terima kasih nenek. Carla dengan senang hati mengikuti Bibi Lani ke bawah. Carla, Duque melihat Carla dan segera menyapanya. Apa kamu baik-baik saja? Aku. Carla terkejut ketika melihat Duque Louis. Dan buru-buru menutupi perutnya dan berpura-pura sakit. Perutku sakit. Carla, kamu kenapa? Amanda segera berlutut untuk memeriksanya. Carla, pada saat ini, Carlos keluar dari kamar. Jika sakit, kembalilah ke kamar untuk beristirahat. Oh, Carla buru-buru membawa Amanda kembali ke kamarnya. Duque tercengang di sana. Dan tidak tahu harus berbuat apa. Carlos berkata dengan sopan. Keterampilan medis kakek Hansen sangat bagus. Tadi malam dia memberikan obat kepada Carla. Dan itu telah membuatnya merasa jauh lebih baik. Mungkin sekarang masih terasa sedikit sakit. Tapi itu bukan masalah besar. Terima kasih Paman Duque atas perhatiannya.
Bab 1134. Bagus. Jika tidak apa-apa. Duke tidak terlalu memikirkannya. Ketika Tuan Besar Louis melihat pemandangan ini, tatapan matanya berubah menjadi sangat rumit. Selamat pagi, kakek Vincent. Carlos berinisiatif untuk menyapa Tuan Besar Louis. Selamat pagi. Tuan Besar Louis menatap Carlos sambil tersenyum. Apa adikmu baik-baik saja? Sudah jauh lebih baik. Terima kasih kakek Vincent atas perhatianmu. Carlos sangat sopan. Baguslah. Tuan Besar Louis mengangguk. Kamu berbicara bahasa Prancis dengan sangat baik. Siapa yang mengajarimu? Kakek buyutku mengundang guru bahasa Prancis untuk mengajariku. Carlos menjawab dengan jujur. Aku sudah belajar sejak berusia 3,5 tahun. Dan tidak ada masalah dengan komunikasi sederhana. Kakek buyutmu, Tuan Besar Wollens. Tuan Besar Louis tahu bahwa Tuan Besar Wollens merupakan raja dunia bisnis selama beberapa dekade. Dia pensiun ketika dia berusia 80-an. Juga mendidik Daniel untuk menjadi generasi baru. Iya, Carlos menganggukkan kepala. Dengan didikan dari Tuan Besar Wollens. Tidak heran kamu begitu hebat di usiamu yang masih sangat muda. Tuan Besar Louis menatap Carlos dalam-dalam. Aku pernah bertemu ayahmu ketika dia masih kecil. Dia juga anak jenius. Tapi kamu lebih hebat dari dia. Papiku pernah berkata bahwa Paman Duque adalah satu-satunya temannya. Dan kakek Vincent adalah seniornya yang paling dihormati. Carlos tersenyum sedikit dan berkata dengan santai. Aku tidak menyangka. Pertama kali aku melihatmu. Bukan di rumah keluarga Wollens, melainkan di rumah pamanku. Mendengar kalimat ini, Tuan Besar Louis tercengang. Wajahnya sedikit kaku, tetapi dia menenangkan dirinya. Dalam beberapa tahun terakhir, papimu fokus pada pasar domestik, jarang bekerja sama denganku, tetapi pamanmu mengembangkan bisnisnya di pasar Prancis, dan memiliki kerja sama dengan kami. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, topik pembicaraan ini terlalu dalam. Kamu mungkin tidak akan mengerti. Pangsa pasar domestik sangat besar. Cukup bagi keluarga Wollens kami untuk berkembang selama beberapa dekade. Carlos berkata dengan ringan. Tentu saja. Pasar Prancis juga bagus. Kamu mengerti tentang bisnis. Tuan Besar Louis sangat terkejut. Seorang anak berusia 6 tahun. Setiap kata yang diucapkannya sangat ringan. Tampaknya terlihat sopan. Tapi membawa makna tersembunyi dan agresif. Anak ini sungguh luar biasa. Saat papiku sibuk, aku sering membantunya memeriksa dokumen. Jadi sedikit banyak tahu. Carlos berkata sambil tersenyum. Tapi, aku hanyalah seorang anak kecil. Dan yang aku katakan hanyalah pengetahuan dasar. Kamu terlalu rendah hati. Tuan Besar Louis sedikit tersenyum. Tuan Besar Louis, pada saat ini, Tracy bergegas turun. Maaf, aku tidak tahu kalian akan datang. Maaf membuat kalian menunggu. Tidak apa-apa. Kamilah yang telah mengganggu kalian. Tuan Besar Louis memandang Tracy sambil tersenyum. Tujuan kami datang karena ingin menjenguk anak yang tiba-tiba jatuh sakit tadi malam. Setelah berbicara, Tuan Besar Louis memberi isyarat, dan bawahannya memberikan beberapa hadiah. Tuan Besar Louis terlalu sungkan. Tracy segera berterima kasih padanya. Naomi mengambil hadiah itu dan pelan-pelan mundur ke belakang. Tuan Besar Louis, karena sudah datang, mari kita sarapan bersama. Tracy menyapa dengan sopan. Oke, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Beberapa orang duduk, dan para pelayan telah menyiapkan sarapan yang lezat. Setengahnya adalah sarapan ala Chinese dan setengahnya lagi adalah sarapan ala Barat. Tracy dan Carlos terbiasa makan sarapan ala Chinese, sedangkan Tuan Besar Louis dan Duque terbiasa makan sarapan ala Barat. Duque sambil sarapan, sambil mengobrol dengan Tracy. Dia sangat senang. Carlos makan dengan patuh dan elegan. Tuan Besar, Louis berkata dengan santai, saat pergi ke Prancis nanti, akan terbiasa makan makanan ala Barat. Sebenarnya makanan Prancis sangat lezat. Aku akan mengajakmu untuk mencobanya lain kali. Terima kasih, kakek Vincent. Carlos berkata dengan nada sedikit sombong. Aku sudah pernah makan makanan Prancis, tapi aku tetap lebih suka makanan ala Chinese. Tuan Besar Louis mengerutkan kening dan ketika hendak berbicara, Tracy tersenyum dan berkata, aku juga suka makanan ala Chinese. Aku juga menyukainya.
Duke segera membalas perkataannya. Aku sudah menemukan beberapa koki yang hebat. Nanti aku akan membawa mereka ke Paris untuk membuatkan makanan lezat untukmu setiap hari. Bab 1135. Betul kalian menyukai makanan ala Chinese. Nantinya kita bisa mempekerjakan koki Chinese, ini adalah hal yang mudah. Tuan Besar Louis jarang sekali setuju dengan ucapan Duke. Awalnya ia masih memikirkan cara untuk memancing mereka. Namun mendengar ucapan Duke yang tidak berarti, sudah terlihat jelas maksud kedatangan mereka. Carlos tidak berbicara. Ia hanya melirik Tracy dengan tatapan rumit. Terima kasih, Tuan Besar Louis. Tracy mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sopan. Selesai makan, kita duduk-duduk di ruang kerja. Ruang kerjaku lumayan besar. Baiklah, Tuan Besar Louis menganggukkan kepala. Katanya El yang membuatkannya khusus untukmu. Betul, kakak menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuat ruang kerja ini. Ketika Tracy pertama kali kembali ke rumah keluarga Moore, ia menghabiskan waktu setengah tahun untuk memulihkan diri di rumah. Tetapi Lorenzo tidak membiarkannya duduk diam. Ia membayar orang untuk datang mengajarnya setiap hari, menyuruhnya mempelajari ilmu pengetahuan. Lalu di malam hari, Lorenzo menyuruhnya untuk membaca. Karena pengajaran tegas Lorenzo, ia baru bisa mempelajari sebuah kemampuan. Kalau begitu aku harus melihatnya. Tuan Besar Louis tersenyum. Carlos menyelesaikan sarapannya dalam diam. Ia meletakkan alat makannya dan berkata kepada Tracy, "Mami, aku sudah selesai makan. Aku akan ke atas menemani Carla." "Pergilah." Tracy menatapnya lembut. "Kakek Vincent, silakan nikmati makanannya. Sampai jumpa Paman Duke." "Sampai jumpa." Carlos dengan sopan pamit pada mereka berdua, lalu naik ke atas. Tuan Besar Louis menatap Carlos. Ia bertanya dengan penuh arti, "Putramu benar-benar jenius. Bagaimana Daniel bisa bersedia memberikan hak asuhnya padamu?" Tracy mengerutkan kening. Ia mengganti topik pembicaraan. "Kita bicarakan di ruang kerja." Oke, ketiga orang itu masuk ke ruang kerja. Bibi Lani menyediakan kopi dan teh untuk mereka, lalu berjalan keluar dengan tenang. Paula dan Naomi menunggu di dekat pintu. Tuan Besar Louis menghisap aroma kopi dengan elegan. Duke sibuk memberikan hadiah untuk Tracy. "Tracy, aku tidak sempat memberikannya padamu kemarin. Ini aku bawakan dari Perancis." "Apa ini?" Tracy membuka dan melihat isi kotak itu. Kali ini bukan kalung, melainkan sekotak kue kering yang lembut. "Aku bertemu dengan seorang koki Chinese di Perancis. Dia sangat ahli dalam membuat kue. Dia mengajariku membuat kue osmanthus ini. Cobalah. Apa kamu menyukainya? Kamu yang membuatnya." Tracy sangat terkejut. Duke dimanjakan sejak kecil. Ia sama sekali tidak pernah memasak. Tak disangka sekarang ia mempelajari cara membuat kue ini. Ini terlalu sulit untuknya. "Iya, cepat cobalah." Duke mengambilkan sepotong kue dan memberikannya kepadanya. "Masih ada 3 kotak lagi. Aku ingin memberikan 3 kotak kue ini untuk anak-anak. Tapi aku takut rasanya tidak enak. Mereka bisa mengejekku. Jadi kamu coba dulu." "Hehe," Tracy tertawa. Jika tidak perlu memikirkan hal tentang pernikahan, Duke sebenarnya merupakan teman yang sangat baik. Tracy mengambil kue itu dan menggigitnya. Ia terkejut dan berkata, "Wah, sangat enak." "Benarkah? Baguslah." Duke sangat gembira. "Aku khawatir kamu tidak menyukainya." "Bagaimana mungkin? Ini sangat enak." Tracy sedikit terharu. "Tapi lain kali kamu tidak perlu membuatnya lagi. Ini sangat merepotkanmu." "Tidak merepotkan. Aku sangat senang bisa belajar membuat kue ini." Duke yang mendapat pengakuan Tracy. Hatinya sedikit bersemangat. "Asalkan kamu suka, apapun bisa aku pelajari." Duke dari kecil tidak pernah memasak. Ia benar-benar melakukan yang terbaik untukmu. Tuan Besar Louis menghela napas. "Kami sebagai orang tua melihatnya seperti ini sangat sedih. Namun asalkan dia suka, kami pasti akan mendukungnya." "Ayah." Tuan Besar Louis. Tracy tersenyum dan berkata, "Pertanyaan yang barusan Anda tanyakan, aku akan menjawabnya sekarang." Daniel sebenarnya enggan melepaskan Carlos. Sebagai seorang ayah, dia pasti ingin anaknya tetap di sampingnya. Namun Carlos adalah anak yang memiliki pendiriannya sendiri. Dia secara sukarela memilih untuk tinggal bersamaku.
Sangat bagus. Tuan Besar Louis menganggukkan kepala. Aku lihat Lorenzo juga menyukainya. Iya, Tracy langsung masuk ke topik pembicaraan. Hari ini Anda datang ke sini pasti ingin menghindari kakak dan ingin berdiskusi langsung denganku.チャンネル